Hai Andika, guys di sini. Jadi kemarin kita udah ngebahas full professional setup ala Huawei dan responnya lumayan bagus. Sekarang kita akan bahas video reviewnya biar kalian tambah keracunan. Jadi di video kali ini kita akan fokus ngebahas Huawei MateView monitornya ini dan juga Huawei MateStation casing small yang ada di sebelah sana. Untuk MatePad dan juga MateBook yang ada di setup kemarin nggak akan kita bahas karena udah pernah kita review. Dan di video setup kemarin banyak yang tanya mengenai Huawei MateView ini belinya di mana, harganya berapa, MateStation kapan masuk ke Indonesia. Sebentar lagi kok, bulan ini. Penjualan batch pertama akan dimulai dari tanggal 23 September sampai 10 Oktober dan di masa itu akan ada gratis router serta berbagai macam cashback. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sekarang kita bahas untuk Huawei MateView-nya dulu. Jadi MateView ini adalah line up monitor dari Huawei dan sepertinya ini adalah pertama kalinya Huawei bikin monitor. Karena kalau saya lihat di websitenya hanya ada Huawei MateView yang akan kita bahas ini dan juga ada Huawei MateView GT. Dan walaupun pertama kalinya Huawei bikin monitor, tapi nggak banyak yang bisa saya sarankan kepada Huawei ke depannya karena monitornya udah bagus banget dibandingkan dengan kompetitor lain di kelasnya dan di harganya. Emang saya agak terdengar lebay di telinga kalian mungkin, tapi kalau misalkan kalian lihat video ini sampai habis, saya yakin kalian pasti akan percaya dengan saya. Dari perspektif saya yang biasa pakai monitor untuk bikin script, research, trading, editing, dan jarang gaming, MateView ini sayang banget. Kenapa? Karena dia memiliki aspek rasio 3:2, aspek rasio yang sekarang lagi ngetrend untuk produktivitas. Karena dia lebih luas dibandingkan dengan aspek rasio 16:9 yang ranahnya untuk cinema experience. Di aspek rasio 3:2 kalau saya gunakan untuk baca-baca berita, research, dan untuk bikin skrip, ruang bacanya jadi lebih lega. Dan kalau saya baca berita, research, atau bikin skrip sehari itu bisa 6 jam. Karena memang passion saya di situ. Tapi kalau saya pakai MateView ini, saya nggak takut mata saya rusak atau saya nggak merasakan cepat lelah. Karena dia udah memiliki sertifikasi Eye Comfort dari TÜV Rheinland Low Blue Light Certification. Jadi saya kayak ngerasa aman aja gitu, nggak takut mata saya cepat rusak. Terus untuk saya yang biasa edit video untuk diupload di YouTube, kualitas panelnya ini juga udah nggak main-main. Dimensinya 28,2 inch, resolusinya 4K+. Kenapa ada plusnya? Karena itu tadi ya, aspek rasionya kan 3:2, lebih besar dibandingkan 16:9. Kalau 4K biasa itu 3840 x 2160 resolusinya. Nah kalau 4K plus 3840 x 2560 lebih besar, makanya ada kata plus. Terus untuk panelnya IPS dengan delta E checkernya kurang dari 2, jadi warnanya lebih presisi. Terus dia juga udah memiliki 10 bit dengan 1 billion color, warnanya lebih rich, lebih kaya gitu, lebih terlihat natural, dan color gamutnya ada di 98% DCI P3, sertifikasi color gamut yang biasanya digunakan di Hollywood. Untuk coverage RGB-nya ada di 100%, dan kalau kalian nonton video full setup Pro Huawei kemarin pasti udah paham tentang Smart Bar, OSD intelligence dari MateView yang menggunakan gestur. Jadi ada swipe finger untuk pilih menu dan tap one, tap twice untuk pilih menu. Nah di Smart Bar-nya ini ada pilihan color gamut, ada sRGB 100%, DCI P3 98%, serta native. Kalau saya lebih suka pakai DCI P3 karena menurut saya lebih adem aja, kesan sinemanya lebih keluar. Jadi kalau untuk editing buat saya pribadi yang biasanya di-upload di YouTube, menurut saya udah lebih dari cukup. Terus kalau untuk brightness-nya dia ada di 500 nits, kontras rasionya 1200:1 dan juga sudah support XDR. Yang nggak hanya XDR tapi dia juga sudah disertifikasi sama VESA Display XDR dengan XDR 400. Dimana gambar gelap akan terlihat gelap, gambar terang akan terlihat lebih terang. Intinya monitor ini mampu menampilkan kualitas gambar yang mendekati gambar aslinya. Terus untuk saya yang kebetulan sekarang itu lagi invest di kripto dan juga invest di saham, ternyata aspek rasio 3:2 ini enak banget untuk analisa teknikal. Jadi chart-chart fundamental juga enak sih ya, baca berita terus kita analisa chart di layar 3:2 itu kerasa enak banget, apalagi dimensinya 28,2 inch. Fokus gitu. Kenapa saya bisa fokus? Karena kalau kalian lihat dari tadi, kalian pasti liatin langsung layarnya. Frame-nya itu kayak seakan-akan gak ada gitu. Karena lega banget, frameless banget. Dia memiliki screen to body ratio 94%. Jadi selama saya pakai MateView ini, gak pernah saya ke distract sama frame-nya. Yang saya rasakan itu kayak semuanya layar. Padahal kalau dilihat, frame-nya ini bagus banget, tipis dan terbuat dari aluminium. Gak hanya dari depan, dari samping pun terlihat aesthetic. Monitornya ini tipis
tipis dengan ketebalan hanya 9,3 mm dan ini lebih tipis dibandingkan dengan Apple Pro Display. Karena tipis, dia jadi sangat mudah untuk di-adjust. Untuk tilting bisa sampai 18 derajat dan hanya butuh satu jari aja untuk adjust. Jadi gampang banget. Selain tilting juga ada height adjustment sampai tingginya di 110 mm. Jadi kalau misalkan kita capek duduk bisa sama berdiri juga dengan height adjustment dan juga tiltingnya. Dan nggak usah khawatir kalau sering di-adjust dia patah, nggak bakal. Karena untuk hinge-nya yang mengkoneksikan antara stand dan juga monitor udah pakai stainless steel. Untuk standnya juga pakai aluminium, nggak ada bahan murah lah pokoknya di Huawei MateView ini. Standnya juga nggak hanya kuat tapi memiliki banyak banget port dan ini adalah monitor yang portnya paling banyak yang pernah saya review. Di bagian belakang ada HDMI 2.0, mini display port 1.2 dan power port untuk menyalakan MateView dengan daya 135 watt. Dan yang paling saya suka dari Huawei MateView ini portnya ada di kanan. Port yang biasanya kita sering pakai. Ada port Type A, port Type C, audio jack. Jadi kalau misalkan monitor lain itu kan kita harus nyariin dulu ya portnya di bagian belakang dan kita harus ngintip-ngintip. Cuman kalau Huawei MateView ini tinggal colok aja karena dia ada di sebelah samping. Terus di bagian standnya ini juga ada speaker. Speakernya ini imersif untuk sebuah speaker yang built-in dengan monitor. Jadi dia ada 5096 lubang. Udah saya hitung kemarin, enggak sih ya, saya lihat di websitenya aja. Dan dia memiliki 5 watt untuk audio, dual audio, masing-masing 5 watt. Dan di bagian base atau stand bawahnya ada logo Huawei Share yang bisa kita koneksikan antar device Huawei. Kemarin udah kita demokan ya dengan MatePad, dia bisa menjadi multi-screen collaboration dan dengan MateBook dia bisa wireless projection. Cuman kemarin kita lupa untuk mempraktekannya dengan Huawei Nova 7 karena beda. Yang saya suka dari Huawei itu ketika kita menggunakan multi device, beda device, sistemnya itu beda-beda. Contohnya di sini saya pakai Huawei Nova 7 terus saya taruh aja di bagian Huawei Share ya. Dan kalau kalian lihat ya, sets dia akan ganti, tenang aja. Seperti itu, dan kita bisa pilih nih di sini. Jadi di bagian HP-nya ini kita bisa pilih projection mode, desktop mode. Nah, ini dia udah jadi desktop mode nih. Dan untuk HP-nya dia bakalan jadi touchpad. Tuh, kelihatan nggak pointernya di situ? Nah ini ya, jadi kalau kalian lihat entah kelihatan atau enggak, nanti kita ambilkan aja footage-nya. Ini ada pointernya. Dia juga bisa menjadi wireless projection seperti biasanya. Jadi kalau misalkan mungkin kalian ngerasa main Mobile Legends di Nova 7 ini terlalu kecil, ya tinggal aja main Mobile Legends di Huawei MateView lebih besar. Dan saya udah coba untuk wireless projection-nya ini dengan Nova 7, dia memang ada delay, tapi untuk sebuah koneksi wireless, menurut saya latensinya rendah banget. Terus kalau misalkan kita pengen beli MateView ini, apakah harus dikoneksikan dengan Huawei? Ya enggak sih ya, karena dia punya banyak banget DisplayPort. Jadi ada mini DisplayPort, HDMI, Type-C, terus juga ada wireless projection. Tapi kalau misalkan kalian punya device Huawei, dia bisa lebih seamless gitu integrasinya. Contohnya ya seperti Nova 7 dan juga MatePad serta MateBook yang kita demokan kemarin. Jadi gimana? Apakah kalian setuju kalau Huawei MateView ini adalah monitor pertama kalinya Huawei bikin monitor tapi bisa langsung sebagus ini? Apalagi kalau kalian punya ekosistemnya lebih canggih banget. Saya yakin kalian seharusnya setuju sih ya. Kalau misalkan nggak setuju, it's okay lah. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita bahas untuk yang di sebelah kirinya. Namanya adalah Huawei MateStation S. Sebuah PC yang sesuai dengan namanya S, jadi ukurannya small. Untuk dimensinya itu dia panjangnya 93 mm, tingginya 293 mm, kemudian untuk lebarnya 315,5 mm. Dengan form factor sekecil ini, kalau setupnya di meja dan mejanya kecil, nggak akan terlalu mengganggu area workspace kita. Ukurannya ini seukuran binder, jadi kalau digabungkan dengan MateView yang minimalis dan estetik ini masih sangat pas banget. Terus kalau untuk spesifikasinya, si MateView Station S ini menggunakan Ryzen 5 4600G 6 core 12 thread dengan TDP-nya ada di 65 watt, L3 case-nya 8 MB. Untuk memori RAM-nya 8 GB, DDR4 3200 MHz dan untuk SSD-nya 256 GB yang speed-nya kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps. Tapi sayangnya untuk SSD-nya udah kenceng sebenarnya, cuman kapasitasnya menurut saya kurang besar. Apakah dia bisa di-upgrade? Dan langsung aja kita bongkar, tapi disclaimer dulu kalau misalkan kalian beli MateView Station S, saya sarankan kalau kalian pengen upgrade, langsung upgrade aja di Huawei Experience Store atau tempat kalian beli. Karena kalau misalkan kalian bongkar sendiri, garansinya akan hangus. Terus kalau dari segi desain, Huawei menamakan MateStation S dengan desain Star Trail Design, karena di bagian depannya desainnya ini
ini mirip seperti bintang yang jatuh. Jadi garis-garis gitu, tapi desainnya ini bukan hanya sebagai pajangan biar bagus aja, tapi juga sebagai air intake untuk cooling sistemnya. Ngomongin cooling system, Mate Station S ini temperaturnya dingin banget. Ketika saya hajar di Cinesbench R15 loop sebanyak 10 kali, suhu maksimum temperatur CPU-nya hanya ada di 77 derajat Celcius. Nggak pernah menyentuh 80, untuk average juga hanya ada di 56 derajat Celcius. Terus yang saya suka dari Mate Station S ini suara kipasnya nggak berisik. Padahal kita tadi udah loop di Cinesbench R15 10 kali. Istilahnya kita stres banget lah, tapi kipasnya nggak berisik sama sekali. Terus kalau untuk konektivitas, dia udah pakai Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5 juga. Untuk portnya di bagian belakang ada banyak banget port. Terus di bagian depan ada power button, ada audio jack juga, ada USB 3.2 dan juga ada USB-C. Nah, konektivitas yang lain yang saya suka adalah dia sudah support dengan Huawei Share. Untuk letak NFC Huawei Share-nya ada di bagian keyboard, di tombol shift bagian kanan. Yang di video setup kemarin juga udah kita peragakan multi-screen collaboration-nya yang udah mantep banget. Ngomongin keyboard, biasanya kalau keyboard bawaan casing tower seperti ini tuh biasa aja gitu. Tapi keyboardnya Huawei ini beda. Feel-nya nggak kerasa murah, desainnya ergonomik dengan travel distance 2,5 mm dengan switch yang namanya Sizer Switch Design. Feel-nya mirip seperti MacBook, cuman lebih dalam aja travel distance-nya. Terus keyboardnya ini juga ada fingerprint di bagian pojok kanan untuk akses login mudah ke Windows Hello. Sayangnya dengan setup super pro dan minimalis seperti ini, keyboardnya belum wireless. Kalau udah wireless, menurut saya bakal lebih mantap lagi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MateView dan juga Mate Station S. MateView ini harganya 10.499.000. Mate Station S 9.499.000. Dan sebenarnya ini bukanlah paket bundling dari Huawei, karena bundlingannya untuk Mate Station S itu ada di Huawei Display yang harganya sekitar 2 jutaan. Cuman Huawei Indonesia ini membedakan bundlingnya. Dan di masa tanggal 23 September sampai 10 Oktober penjualan batch pertama, kalian bisa mendapatkan cashback. Jadi kalau misalkan kalian beli Mate Station S dengan Huawei Display yang sebenarnya memang pasangannya Mate Station S, ada cashback 500.000. Dan kalau misalkan kalian beli Mate Station S dan juga MateView, ada cashback juga, sama juga nilainya 500.000. Dan juga ada gratis router. Untuk info pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya, kalau dari MateView ya, bisa dibilang ini adalah Apple Pro Display Killer. Walaupun memang dari segi panel beda, cuman kalau dari segi aesthetic, durability, dan ultra thin monitornya masih oke banget. Monitor idaman banget lah. Harganya memang terdengar mahal, 10 jutaan, tapi dengan semua yang ditawarkan Huawei dari segi desain, fitur, intelligence, dan kualitas gambar yang ditampilkan, buat saya pribadi, ini murah. Karena saya belum bisa menemukan di brand lain dengan harga segini yang fiturnya mendekati Huawei MateView. Monitor yang idaman banget lah. Walaupun memang kalau dari segi harga, kesannya itu kayak terdengar mahal ya, 10.499.000. Tapi setelah kita tahu apa yang kita dapat, sebenarnya menurut saya ini worth it banget lah. Karena saya belum pernah lihat di kompetitor yang harganya yang sama, itu udah memiliki fitur seperti Huawei MateView ini. Cuman apakah dia nggak ada kekurangannya? Masih ada sih ya. Kalau buat kalian yang mungkin suka swivel, jadi untuk adjustment-nya ini dia nggak bisa di swivel, ya, jadi dia nggak bisa geleng-geleng, dan dia juga nggak bisa vertikal. Terus buat kalian yang mungkin setup-nya pengen naruh si Huawei MateView ini di dinding, dia nggak bisa karena dia tidak support dengan VESA mount bracket. Terus kalau untuk kesimpulannya Mate Station dengan harga 9.500.000, ini lawannya adalah Dell ya, Dell Fustro 3681. Harganya itu juga sekitar 9,6 juta kalau nggak salah. Nah, sama juga RAM-nya 8GB, SSD 256, tapi Dell itu pakai Intel Core FF 10 generasi ke-10. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Ryzen 5 4600G, dari segi speed masih kencengan si Mate Station. Dan Mate Station ini juga ada NFC dengan Huawei Share-nya, terus fingerprint di keyboardnya. Keyboardnya Dell itu masih kerasa plastik-plastik warnet gitulah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!